Okey. Nah, pertama sabarnyo tak temukan di dalam udip dan tak miliki letaknya. Pertama dengan tak luruskan persepsi. Jadi tak luruskan persepsi tentang kehidupan. Nah, sebagaimana yang tak sampaikan Buno bahwa tanyo harus tak pandang bahwa hana mandum dan hana mungkin mandum keinginan tanyo nuputruh sesuai lagi yang tak harapkan oleh Allah. Pasti nah hal-hal berat lah mudipnya. Pakan nah hal-hal berat karena hal-hal berat dan beban dalam hidupnya le fungsi. Salah satu fungsinya adalah sebagai lahan ujian bagi umat manusia untuk Allah tinggikan derajatnya. Sehingga kalian pakan dalam peranan derajat kemuliaan manusia. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, setelah Nabi yang paling mulia adalah para rasul yang mendapatkan tantangan paling berat dalam hidup, terutama dalam menjalankan misi dakwahnya, yaitu para rasul ulul azmi. Kemudian di bawah rasul ulul azmi, Solom yang paling mulia adalah orang yang paling berat menghadapi tantangan hidup dalam rangka menyelesaikan kehidupannya dengan good. Nah, luruskan persepsi bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan kadang-kadang justru nyalah yang paling good katanya. Minimal paling good. Karena halnya apabila mampu tak hadapi dengan betul, maka halnya akan membuat tanyo lebih tinggi derajat tanyo di hadapan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kadang-kadang tanyo merasa sesuatu sangat buruk untuk tanyo, tetapi hakikat itulah yang baik. Dan ada kalanya juga kadang-kadang tanyo menganggap sesuatu itu sangat baik untuk tanyo, tapi hakikat wahwa syarrul lakum, itu adalah keburukan bagimu. Nah, maka persepsi tentang kehidupannya harus dibangun dengan benar, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam udip, baik senang maupun susah, baik beban maupun bahagia, baik tangis maupun tertawa, mandumnya nilai, dan nilainya tidak terpaku pada apa yang kita hadapi, tetapi terpaku pada bagaimana cara kita menghadapi. Jadi kibat cara kita hadapi. Nah, persoalan senang, susah, itu dua-duanya tiada soal. Senang bukan syarat untuk masuk surga atau neraka, susah pun bukan syarat untuk masuk surga atau neraka. Tetapi yang membuat kita masuk surga atau harus masuk neraka adalah cara tanyo dalam tasikapi senangnya dan cara tanyo dalam tasikapi susahnya. Jadi pertama hal langkah utama yang harus kita lakukan untuk memiliki sifat sabar adalah meluruskan pandangan tentang kehidupan dan meluruskan pandangan tentang sabar itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, sabar setelah kita memahami dengan benar dan meluruskan dengan selurus-lurusnya tentang persoalan kehidupan dan sabar ini di dalam pikiran, lalu kemudian yang kita lakukan, yang kedua adalah bermujahadah dan berriadah. Jadi kita mujahadah dan riadah, kita lakukan upaya-upaya untuk melawan dorongan hawa nafsu. Yang hawa nafsu tanya memang mengkehendaki untuk melakukan sesuatu, untuk merespon sesuatu dengan gegabah, merespon sesuatu dengan kemarahan. Nah, tanyo memang sifat bawaan hawa nafsu, tanyo memang tidak mampu menerima dan menghadapi sesuatu dengan tenang, sehingga tanyo cenderung marah. Jadi menghadapi dinamika udip dengan gegabah dan cenderung tanyo emosi, itulah pada hakikatnya tanyo marah. Dan benih-benih marahnya sebetulnya tersimpan di hampir setiap orang. Cuma kadang-kadang menurut saya hanadu, tetapi atanya kadang-kadang hana muncul karena hana persoalan-persoalan yang memantik kemunculan dia itu. Nah, misalnya begini, misalnya tanyo ngan bele dah pegangan lagi ngami ong dah. Okey, tanyo ke cukup gad deh.
kuat dan cukup sabar, penyabar dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang kan sabar, tetapi hanya persoalan yang membangkitkan kemarahan. Ya. Tetapi begitu berhadapan umpamangan miong, tengah-tengah tempat jauh puji, ngeng, tak baru hanya geser-geser, dah pupeng geti. Nah, saat seperti itulah muncul bahwa ternyata ghadab itu ada di dalam jiwa dan kita itu bukan penyabar. Nah, lalu bagaimana untuk memiliki sifat sabar? Ya, riadah dan mujahadah. Melawan. Jadi dorongan dari dalam pasti naik. Jadi rasa panas dari dalamnya pasti muncul ketika kita hadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi nyan harus terus-menerus ditahan. Memang di awalnya hana mangat, di awalnya hana gampang untuk tadennya, tetapi berusahalah untuk menahan itu dan pada akhirnya sehingga insyaallah tanyo akan terbiasa menghadapi sesuatu dengan tenang dan menghadapi sesuatu tanpa gegabah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang paling penting adalah bermohon kepada Allah supaya Allah membantu tanyo agar tanyo menjadi orang-orang yang bersabar. Bahkan karena persoalan memiliki sifat sabar nyukem persoalan yang sederhana, sehingga Allah di dalam Al-Quran sendiri mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta bantulah kamu kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat dan sembahyang. Artinya pu sabarnya persoalan yang berat, sebagaimana sembahyang juga persoalan yang berat, persoalan yang sulit diselesaikan tanpa bantuan Allah dan tidak mungkin diselesaikan tanpa i'anah dari Allah, tanpa bantuan dan tasdid dari Allah, tanpa dukungan dari Allah. Maka pertama luruskan persepsi, yang kedua bermujahadahlah, dan yang ketiga bermohonlah pada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan bantuannya kepada tanyo agar mampu bersabar di dalam uditnya. Karena kan nyata Allah sendiri yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sendiri yang meminta kita untuk memohon pertolongan pada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena sabar dan sembahyangnya kabirah adalah persoalan berat, persoalan besar, bukan persoalan gampang dan bukan persoalan sepele. Jadi butuh i'anah, bantuan dari Allah yang sempurna, kemudian butuh usaha dari tanyo, butuh usaha untuk meluruskan persepsi, dan juga butuh usaha untuk bagaimana mengimplementasikan kesabarannya secara perlahan baju-baju di dalam kehidupan. Ya, baik.